Ini kan ada putusan MK baik itu yang tahun 2005 atau 2007 ya kalau nggak salah, terus di 2009 terus ada putusan lagi tentang berapa yang kapan yang dikatakan masa satu periode itu ya untuk calon pengganti. Nah, putusan MK itu sudah menjelaskan bahwasanya 2009 itu putusan itu mengatakan yang dinamakan satu periode itu apabila setengah atau lebih menjalankan sisa masa jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gunsan Talk, kembali lagi kita setelah beberapa waktu kita tidak on air. Sekarang kita on air dan ngomongin politik tentu. Kalau kata orang ngompol, ngomongin politik. Ngompol. Bahkan kali ini bukan mama politisi, kita sama akademisi, kita minta penjelasan tentang undang-undang pilkada, khususnya yang seorang kepala daerah pengganti, jadi dia wakil yang naik ke bupatinya. Dan di Lampung itu ada dua, Tulang Bawang Barat dan Lampung Selatan. Nah, kita ngobrol Lampung Selatan karena kelihatannya Pak Nanang Hermanto dari PDI Perjuangan sudah ngambil formulir ya. Ya, di PDIP ya. Internal ya, ini internal. bukan KPU ya. Nah, kita coba membahas karena dia sudah dua periode bupati. Tapi soal berapa lama masa jabatannya itu belum dijelaskan seperti apa. Dan sore ini kita ingin bertanya kepada Dr. Yono dari Fakultas Hukum tentang seperti apa sih masa jabatan dua periode itu, apakah harus juga dengan 10 tahun? Ya, Pak Budi silakan. Iya, bentar lagi kita kan mau pilkada ya serentak November 2024. Dan di Lampung ini kan ada dua kabupaten di Provinsi Lampung yang wakilnya naik jadi bupati kepala daerah. Pertama Tulang Bawang Barat dan Lampung Selatan. Nah, di Tulang Bawang Barat itu bupatinya itu digantikan wakil bupatinya itu karena dia menjadi wakil gubernur. Sementara di Lampung Selatan itu adalah bupatinya atau kepala daerahnya itu tertangkap OTT oleh KPK. Terpidana. Nah, yang polemiknya adalah ketika apakah masa jabatan mereka ini terhitung dua periode sebagaimana syarat untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalam undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kan tidak boleh kalau dia sudah menjadi dua kali periode. Nah, ini kan pengganti dan ini kan menjadi hangat ketika khususnya Lampung Selatan itu Pak Nanang Hermanto itu kan bahkan dia sudah bahkan di media dia melalui dalam tanda kutip yang menurut saya tidak etis ketika Pemda menjadi corong calon, bukan ini ya, karena dan dia bukan penyelenggara pilkada. Iya, dan juga punya dia melalui kabah hukumnya di media karena dia perintah sekda dan diperintah oleh bupati kepada untuk berkonsultasi kepada Mendagri mengenai apakah jabatan Pak Nanang ini satu periode atau belum. Nah, menurut saya ini nggak etis karena konsultasi dia sifatnya. Ya, tapi kan dia ini kan uang negara yang digunakan untuk kepentingan salah satu calon. Kan konsultasi itu memakai ongkos biaya biaya perjalanan dinas yang dibebankan oleh negara untuk kepentingan calon. Kan dia bukan untuk kepentingan pemerintahan daerah, tapi kepentingan calon. Ya, ini sudah termasuk penyalahgunaan jabatan menurut saya kan gitu. Walaupun dan si calon itu kepala daerah. Iya, tapi kan untuk kepentingan calon pribadi seharusnya untuk masyarakat. Bukan untuk masyarakat, untuk masyarakat untuk kepentingan uang negara itu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, menurut saya ini juga sudah salah dan itu harus ada teguran itu kepada sekda dan jajaran di bawahnya karena
dan menjadi corong, jadi kalau memberikan konferensi pers bahwasanya Pak Nanang itu masih berhak. Nah, padahal kata Bang Peri tadi kan dia bukan penyelenggara. Dia bukan penyelenggara. Iya, Dan Pendagri juga bukan penyelenggara. job desk-nya mungkin di humas itu kan nggak ada job desk. Iya, iya, kalau humas itu kan untuk kepentingan pelayanan publik masyarakat, bukan kepentingan calon. Nah ya, nah ini sudah belum apa-apa ya. Sebelum nyalon saja sudah menggunakan alat negara untuk melegitimasi dan membuat opini bahwasanya Pak Nanang itu ini. Nah itu apalagi nanti benar-benar mencalonkan diri ya. Legitimasi itu apakah harus keluar dari Mendagri? Ya enggak, makanya saya bilang kalaupun nanti terjadi sengketa perselisihan boleh saja meminta Mendagri menjelaskan itu. Tetapi menurut saya ini adalah ranah kewenangan KPU, apakah Pak Nanang itu masih berhak atau tidak untuk menjadi calon bupati yang periode selanjutnya. Itu yang menurut saya salah kaprah, itu terjadi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh Pemda Lampung Selatan itu ya, dengan terang dan jelas terang dan jelas di media, menjadi corong calon yang kemungkinan besar menjadi calon kepala daerah di ini sudah dia menjabat di periode yang pertama itu udah berapa tahun? Di undang-undang itu kan 2 kali masa jabatan. Nah, persoalannya adalah bagaimana dengan pengganti. Nah, ini kan ada putusan MK baik itu yang tahun 2005 atau 2007 ya, kalau nggak salah. Terus di 2009 terus ada putusan lagi tentang kapan yang dikatakan masa satu periode itu ya untuk calon pengganti. Nah, putusan MK itu sudah menjelaskan bahwasanya 2009 itu putusan itu mengatakan yang dinamakan satu periode itu apabila setengah atau lebih menjalankan sisa masa jabatan. Setengah atau lebih. Iya. Setengah ini dari 5 tahun. Dari 5 tahun berarti 2 tahun setengah. Kan? Jadi 2 tahun. 2 tahun setengah. Berarti kan kalau 2 tahun setengah kan ada 2 tahun setengah yang sisa kan gitu. Nah, ada putusan terakhir putusan MK tahun 2023. Putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu gugatan oleh salah satu yang kemungkinan besar ingin mencalonkan diri karena dia pengganti ya, pengganti daripada atau pejabat kepala daerah. Dan tetapi putusan MK itu justru menguatkan, maka malah menjelaskan kembali dia tidak membedakan antara pejabat definitif maupun pejabat sementara ya, karena memang logikanya masuk akal karena yang namanya satu periode itu 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau ngitungnya sederhana saja memang. Kalau bupatinya atau kepala daerahnya itu berhentinya 2 tahun, berarti sisa masa jabatan itu diambil oleh wakil bupati ya. Karena tugas wakil kepala daerah itu salah satunya adalah menjalankan tugas kepala daerah atau bupati saat bupatinya ditahan. Berhalangan karena ditahan atau berhenti berhalangan sementara. Jadi otomatis dia langsung menjalankan tugas karena tidak ada kekosongan hukum. Kekuasaan itu nggak boleh. Vacuum of power itu nggak boleh. Dan aneh kalau misalnya masanya 2 tahun selesai, 2 tahun terus ada pejabat sementara, terus ada pejabat definitif. Yang ini nggak dianggap sebagai wakil masa jabatan. Iya. Karena dia paket juga kan? Iya, kan nggak ada pejabat sementara bupati itu kalau masih wakil bupatinya ada orang lain. Iya, ya dia yang menjabat kan gitu lagi. Maka menurut saya Pak Nanang itu kalau nggak salah dia Pak Bupati Zainuddin itu bulan Juli ya kalau nggak salah, kita bulan 20 tanggal 26 atau 27 Juli itu tertangkap otot tangan. Otomatis wakil bupati melaksanakan tugasnya, tetapi karena kan ini hanya penegasan saja, ada surat dari gubernur atau perintah Mendagri untuk memberikan surat tugas amanat untuk melaksanakan tugas-tugas bupati. Itu hanya menegaskan saja bahwasanya Anda itu punya kewenangan berdasarkan undang-undang nomor ini. Kalaupun nanti ada pejabat sementara atau pejabat definitif PPJ, itu tetap berlaku surut ke tanggal waktu pelantikan. Waktu pas ketika Pak Bupati atau Pak Zainuddin itu berhalangan ditahan itu. Jadi SK-nya berlaku surut saat ketika dia sudah mulai tidak bisa
menjalankan tugas. Karena ada peristiwa-peristiwa hukum yang mungkin berakibat hukum, kalau itu tidak ditandatangani pada saat itu kan akan bermasalah. Iya. Nah, kan itu. Ada implikasinya. Iya, misalnya hari itu tanggal segitu harus ada tanda tangan pengeluaran uang yang harus ditandatangani bupati. Nggak mungkin dia berlaku surut ke belakang atau beberapa hari kemudian, dia tetap harus tanggal itu. Maka kewenangannya hari itu. Nah, kalau dihitung Pak Bupati, kalau penjelasan daripada Pemda itu dia 2 tahun 6 bulan. Karena dia tidak menghitung bulan Agustus, sejak bulan Agustus ada surat tugas, sejak Bupati itu selesai, dihitungnya sejak Desember, 2 tahun 6 bulan. Tapi kalau dihitung dari bulan Juli, itu, karena dia hitungan bulan bukan hitungan hari, maka dia 30 bulan lebih dia menjabat. Tadi 2 tahun setengah atau lebih menjabat sebagai kepala daerah. Jadi menurut saya ada kemungkinan besar, kalaupun itu diloloskan, itu akan menimbulkan sengketa. Wakil bupati ini kan menggantikan bupati ketika ada 3 hal. Berhalangan tetap, Ya, berhalangan sementara. berhalangan sementara masuk berhalangan Iya. itu ya. Tetap kemudian meninggal dunia. Terus satu lagi mengundurkan diri. Iya. 3. Nah, saat Zainuddin, Bupati Lampung Selatan ini menjadi tersangka, karena dia ditahan, berarti kan dia tidak bisa bekerja. Iya. Undang-undang kepala daerah Iya. ini, pemerintahan daerah ini menyatakan bahwa wakil bupati itu Melaksanakan otomatis karena tidak boleh ada vacuum of power. tidak boleh kan, dan dia juga paket kan? Undang-undang itu membuat seperti itu karena supaya tidak ada vacuum of power. Kekosongan kekuasaan supaya penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan. Adakah di undang-undang tersebut, kalau ini kan pasti bahwa dia mengganti langsung dari pekerjaannya si bupati Iya. ini. Adakah di undang-undang dia harus dikukuhkan oleh gubernur? Nggak ada. Kan tadi ya Ya, legitimasi administrasi ya. aja, saya hanya menegaskan saja sih Pak. Gubernur ngeluarin apa ya? SK Pak? Surat tugas. Surat tugas Iya, kan, ya iya, kan? iya. Surat tugas. Iya. Sementara di undang-undang itu kan tidak ada itu. Iya, tidak ada, itu sekedar administrasi aja, menegaskan saja. sebenarnya. Menegaskan saja. Dan surat tugas itu harusnya berlaku sejak bupati itu berhalangan Tetap. atau berhalangan tidak sementara. melaksanakan tugasnya. Tidak melaksanakan tugasnya. Karena tidak boleh ada kekosongan sehari pun. Nah, kemudian setelah ada surat tugas dari gubernur, dikukuhkan lagi dengan surat keputusan pelantikan. Iya. Ini seperti apa Pak Budi melihatnya? Ya ini kita administrasi saja ya. Sebenarnya Karena kewenangannya kan dia sama. sudah dilantik sebelumnya. Iya, sudah dilantik pada awal pertama kali. Awal pertama Iya, gitu loh, iya. ya kan, pada paket. Karena kalau dilihat memang ini sebenarnya bukan persoalan norma, tapi persoalan di lapangan, praktek di lapangan. Bukan norma. Bukan norma sudah jelas, karena satu paket. Sama seperti saya presiden dan wakil presiden. Ya, ketika presiden ini nggak perlu dia kalau dalam keadaan darurat ini langsung hari itu. Dan kita pernah dengar cerita kalau presiden itu, wakil presiden Amerika itu pernah dalam sumpah presiden Amerika itu wakil presiden duluan yang disumpah, bukan presidennya. Nggak boleh bersamaan. Kenapa? Kalau wakil presidennya mati, wakil presiden sudah bisa melaksanakan tugas. Kan gitu. Oh ya, saat ketika mau dilantik presidennya mati misalnya. Jadi walaupun sehat walafiat ya. Tapi presidennya yang ini presiden lamanya belum dilantik misalnya. Jadi ada selesai. ada 2 penguatan. Yang pertama adalah surat tugas dari gubernur, kemudian SK dan pelantikan. Iya. Itu bukan norma. Bukan hanya bukan meniadakan Di undang-undang meniadakan masa jabatan, bukan. Bukan ya? Iya. Karena dia melaksanakan tugas. Dia melaksanakan tugas. Iya. Ada dan tidak ada pun dia tetap bupati. Iya. Ya kan gitu, karena ada di undang-undang. Kopnya pun itu pemerintah daerah dan kopnya itu bupati. Kop nggak ada kop wakil ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Siapapun nanda tangan itu ya? Nggak ada. Nah, Dan kewenangan itu delegasi, bukan mandat. bukan mandat. Bukan, undang-undang yang mengatakan. Di dalam kop, ini andai ya, ini kita berandai dulu karena saat ada antara tanda tangan atas nama bupati. iya antara si bupati yang sudah ditangkap dan tersangka saat itu sampai dia menandatangani satu surat, masihkah itu atas nama wakil bupati? Enggak, Atau bupati? wakil bupati. Masih tetap wakil bupati. Wakil bupati. Nah kan, jadi saat dia nanda tangan bupati kapan?
saat pelantikan. Pelantikan menjadi penjabat, menjadi bupati definitif. Saat jadi bupati Iya. definitif. Nah, Tapi kopnya tetap bupati. Kopnya iya, tetap kok bupati. bupati. Nah, nggak bisa tah. Artinya kan ada gunanya pelantikan itu. Iya. Ya, paham saya, paham. Ada gunanya kan, ada pelantikannya. Kalau enggak dia nggak bisa nanda tangan Iya, atas cuma nama. nama nomenklatur, tapi tugasnya sama. Kan di satu badan. Satu badan. Artinya pelantikan itu tidak wajib, Iya. tapi jadi menjadi wajib ketika dia kan mau nanda tangani. Iya. Iya. Ya kan, itu jadi apa ya? Norma bukan, undang-undangnya nggak Iya, ada, karena aturan kan main nggak ada. wakil bupati atau wakil kepala daerah itu dikukuhkan menjadi bupati kan itu, dilantik kan. Walaupun dalam praktek administrasinya tetap saja bupati tanda tangan itu, wakil bupati tanda tangan itu ke Atas nama. atas kop bupati, nggak ada kop. Iya, kopnya bupati ya. Tapi yang itu kan atas nama dia sebelumnya. Nggak ada atas nama, tidak ada atas Tanda nama. tangan tuh nggak ada Nggak atas ada atas nama. nama. Nggak ada. Nggak ada Jadi atas apa nama. di situ? Wakil bupati ya? Wakil bupati. Oh. Kalau dia bukan wakil bupati kan namanya PLT bupati. Iya. Atau sekarang ini penjabat bupati. Iya. Tapi kalau dia masih wakil bupati, dia kata wakil bupati. Iya, bukan pejabat dia, bukan Iya. pejabat, bukan PLT Seperti juga. sekarang ini. Iya. Kecuali nggak ada dua-duanya yang. Iya, kecuali dua-duanya ada. Nah, saat ini kan 2 periode tadi ya, kita kembali kepada 2 periode. Nah, di undang-undang tersebut menjelaskan kategori 1 periode itu 2,5 tahun lebih. Bukan undang-undang, tapi putusan MK. Karena kan di Putusan MK. di undang itu jelas Putusan tidak- MK ini atas dasar apa? Ada judicial review. atas judicial review, karena memberi penegasan bahwasannya apakah yang dimaksud dengan 1 periode itu bagaimana dengan pengganti. Oke. Hanya MK mentafsirkan yang namanya 1 periode itu adalah 1 periode atau setengah atau lebih menjalankan sisa masa jabatan. Jadi setengah itu sudah masuk ya? Iya, setengah sudah masuk. Setengah dalam arti ini tahunnya itu 30 bulan. 30 bulan. Iya. Jadi kalau 2,5 tahun ya 5 3 tahun bulan. itu kan sebulan ada bulan yang tidak lengkap 30 hari. Iya, ya, iya, Berarti iya. hitungnya bulan. Bulan ya. Tidak menghitung hari. Iya, 30 bulan. Jadi itu acuannya sudah di situ. Iya. Sementara Pak Nanang ini jadi bupati itu sudah, Jadi 2 periode. jadi hitungannya sudah 2 2 periode. Yang periode pertama Kalau itu saya hitung tafsir saya itu 2 periode sesuai dengan putusan sudah MK. 2,5 tahun lebih. 2 tahun setengah 30 bulan 30 bulan lebih. lebih. Kalau Yang periode pertama. ya dihitung dari bulan Agustus. Jadi Bahkan dihitung bulan Juli ya. Karena Pak Zainuddin itu tertangkap bulan Juli kan. ya. Nah, nanti ini oke, dia pendaftaran di PDI karena internal ya, Iya. partai-partai Iya. tidak ada masalah ya. Ketika mendaftarkan di KPU pakai PKPU tentunya. Iya. PKPU-nya masih PKPU 2019, mungkin akan muncul PKPU baru. Nah, Tapi PKPU baru itu tetap harus mengacu kepada putusan MK. ya. PKPU yang tentang keputusan MK itu belum ada ya? Belum. Belum Ini ya? kan udah 2023. Berarti dia harus sudah merubah dong ini. Iya, harusnya sudah merubah. Sekarang kan belum ada PKPU yang baru tentang pencalonan pilkada. Pilkada ya. Harusnya secepatnya PKPU, kan itu 2023. Itu kan mengantisipasi pemilu 2024. Artinya ketika dia mendaftar seorang calon yang sudah 30 bulan lebih, Iya. syarat tidak terpenuhi berarti. Iya. Ya, masuk kategori syarat tidak Tidak terpenuhi terpenuhi. karena dia Tidak sudah memenuhi syarat, ya. tidak memenuhi syarat karena Iya. sudah ada kategori 2 periode. Iya. Ya, bisa di situ ya. Terus dia tidak bisa apa namanya ya? Dia tidak bisa coba mempertahankan dirinya atau mempertahankan aturannya bahwa 2 periode itu 10 tahun. Tetap larinya ke Iya. MK itu. MK. Ya, potensi untuk terjadi perselisihan itu sangat besar tentang kalau Pak Nanang itu mencalonkan kembali ya. Dan menurut saya partai yang ingin mencalonkan Pak Nanang itu Harus perlu berpikir dan perlu cermat Konsultasi. dalam menyikapi putusan MK ini. Dan nanti kalau ada PKPU, jangan sampai potensi ketika terjadi pemilihan dan menang merugikan partai itu sendiri. Ketika itu sudah digugat di MK yang tadi itu tidak memenuhi syarat. Tapi bisa saja kalau pada saat Karena gini, kan yang Pemda yang ngomong, yang menentukan bahwasannya Pak Nanang itu masih sisa. Kan objektivitasnya kita pertanyakan. Iya. Seorang anak buah yang
atasan ingin mencalon, jelas tidak berani berkata bahwasanya bapak itu sebenarnya tidak cukup calon. Iya. Bisa copot di hari itu juga kan. Ya gitu. harusnya karena dia ketua partai. Iya. Ya harusnya partai dia sendiri. Partai sendiri harusnya yang atau dia berbicara. partai politik menugaskan calon dia yang masih pas itu, ada misalnya Pak Nanang, apakah ke Depdagri apakah benar masih bisa Iya, kan boleh. Iya, partai politiknya yang harus. Partai yang harus jadi corong, bukan. Karena kalau di PDI kan dia petugas Iya, partai. iya. Saya sangat serius sekali menyikapi itu, terjadi abuse of power birokrat di Pemda Lampung Selatan, dan perlu ada teguran itu dari Mendagri ataupun KSN, karena dia corong, bukan corong masyarakat tapi corong salah satu calon petahana, calon kepala daerah. Ya. Dan menggunakan fasilitas negara itu. Nah, saya nggak dengar ya yang secara detail persnya si Ada Humas ya. ada di medianya dan Ada di media online ya. Nah, mengatakan bahwa dia masih bisa itu, acuan dia apa? Acuan dia ya, dia mengatakan bahwasanya Pak Nanang itu berdasarkan SK Mendagri, PLT-nya 7 Desember 2024. Dia tidak menghitung yang surat tugas gubernur itu, yang atas perintah Mendagri untuk. Dia tidak melihat undang-undang pemerintah. Iya, dia tidak. Kalau undang-undangan saat itu kan langsung. Ya itu tadi tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Kalau dia menghitung 7 Desember, jadi bulan antara bulan bulan Desember bulan Juli Agustus sampai Desember itu siapa yang isi? Berarti satu periode itu nggak 5 tahun dong? Iya. Ya siapa yang ngisi? Atau hantu yang gitu ya? Padahal beliau sendiri yang isi di situ. Ya. Karena kita kan tadi ya nggak ada vakum. Nggak ada vacuum of power. Nggak ada vacuum of power. Jadi nggak ada. Nah kalau ada 5 bulan kosong gini, walaupun dia sebenarnya secara nyata dia yang memimpin, tapi menurut beliau definisinya atau apa ya? Ya atau tafsirnya atau tafsirnya tidak seperti itu 7 Desember nggak ini. Terus apakah Mendagri bicara soal itu? Ya itu kan bukan kewenangan Mendagri. Jadi dia nggak bicara. Iya. Ini kan kata dia. Iya, dia berkonsultasi. Berkonsultasi. Nggak tahu konsultasi sama siapa? Ya itu sekarang yang jadi pertanyaannya itu adalah konsultasi ini untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan siapa? Kayak kepentingan bupati. Dia mengatakan ini Pak Nanang ini masih berhak mencalonkan. Loh, ini saya mengatakan ini aneh inilah, artinya kok Pemda menjadi corong calon bupati gitu kan, calon bupati. Tapi dari partainya sendiri belum bicara ya? Belum bicara ya? Belum bicara, seharusnya ya partai yang KPU juga belum bicara ya, soal itu belum bicara ya belum KPU. Bicara, karena PKPU-nya belum keluar yang baru ya. Ya karena gini, kalau itu pun jalan akan timbul masalah baru. Iya. Artinya kalau dia sampai ke 3 periode, kan timbulnya jadi 12 tahun itu bisa. Iya, 13 tahun. 13 tahun. Dan menyalahi aturan. Kadang kan maksimalnya 10 tahun gitu. Kalau saya sih melihatnya, kita nggak bicara dia pokoknya 5 tahun baik bupati dan wakil bupati, mau dia berhenti karena dia satu paket dan satu undang pemerintahan, dia kan 1 periode, mau dia 1 hari atau 2 hari menjalankan tugas itu ya dia udah ini, karena dilantiknya bersamaan. Dia ada juga untuk apa namanya DPR tidak ya kan itu agak apa ya menurutnya, kalau di pelanggaran HAM juga menurut saya sih, karena itu jabatan politik kalau juga. saya sih ngelihatnya persamaan di muka hukum bahwasanya setiap lembaga negara itu ya kalau memang itu disamakan, kan banyak di lembaga-lembaga jangankan DPR ya, salah satu eselon berapa itu kan 5 tahun bisa dievaluasi kan. Artinya nggak selamanya di situ kan gitu. Nah, DPR itu menurut saya dia harus saya juga punya pemikiran seperti itu. Bagaimana nanti misalnya dia sudah 2 periode di kabupaten, maka dia diwajibkan tidak boleh lagi mencalonkan. Diwajibkan adalah kalau dia mencalonkan di provinsi gitu. Oke, kita tutup dulu yang ini, baru kita ngobrol yang soal apa namanya DPR ataupun pejabat publik yang lainnya ya, yang butuh dipilih. Ya kan butuh dipilih nih, kepala kampung juga dipilih kan gitu ya.